Ya. Ya, monggo Bu April bisa dimulai. Ya. Terus kayak ngandur lo, apa kayak Inggrisnya nongol pelawak, terus aku mau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di acara webinar seri 5 Sahabat Teknologi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Aprilia Ardani sebagai moderator pada sesi pertama ini. Terima kasih kepada Ibu Duta Teknologi Daerah Istimewa tahun 2019, Ibu Nur Ernawati, Sarjana Pendidikan Guru, dan juga Duta Teknologi tahun 2002, Ibu Rini Sri Lestari, Sarjana Pendidikan. Acara pada siang hari ini akan diisi oleh 3 narasumber, yaitu Guru SMA Negeri 1 Pundong, Ibu Nur Rahmawati, MPD, Guru SD Negeri Wirokerten, Bapak Muhammad Mas'ud, SPDI, Guru TK PKK 53 Peranti, Ibu Aprilia Ardani. Selanjutnya, untuk mendapatkan keberkahan dan memohon kesehatan serta kelancaran pelaksanaan acara hari ini, marilah bersama kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, sambutan dan arahan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Duta Teknologi tahun 2019, Ibu Nur Ernawati, Sarjana Pendidikan Guru. Kami silahkan. Baik, terima kasih Bu April dan juga teman-teman. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, gitu ya. Saya berharap tidak ngantuk, gitu teman-teman, karena jam siang, gitu ya. Jamnya rawan ngantuk ini, Bu April. Semoga nanti di jam ngantuknya ini teman-teman terbuka semua ya, nggak jadi ngantuk gitu ya. Karena materi-materi yang akan disajikan oleh para narasumber ini keren-keren semua gitu ya, akan menyajikan pemanfaatan Padlet. Mungkin kalau teman-teman ada yang belum pernah menggunakan Padlet, setelah ini bisa mengaplikasikan Padlet dalam kegiatan pembelajaran, terutama tidak harus dengan mata pelajaran yang sama dengan Bu Rahma gitu ya, bisa diaplikasikan dengan mata pelajaran yang lain. Kemudian ada Pak Masud gitu ya, tentang pemanfaatan game bakwan. Saya tuh penasaran bakwan itu apa sih ya sebenarnya gitu ya. Jadi emang harus diulas gitu ya. Jadi nanti saya juga mohon maaf kalau nanti saya off cam gitu ya, tapi tetap saya temani teman-teman. Tapi nggak usah khawatir kalau saya off gitu ya. Kemudian nanti ada Bu April juga, ini untuk pemanfaatan MPI untuk anak usia dini gitu ya, Bu April. Kebetulan saya juga alumni guru PAUD, Bu April. Jadi apa ya, jiwanya PAUD itu masih melekat Bu sampai sekarang. Jadi kalau ngajar anak SMP itu rasa anak PAUD gitu Bu. Jadi anak-anak itu ya Allah Bu kayak anak kecil ya, maklum ya Bu, karena udah lama di PAUD gitu, ngomong anak ya kayak anak PAUD, kayak anaknya sendiri seperti itu. Nah, saya berharap semoga apa yang diberikan teman-teman ini nanti bisa bermanfaat buat teman-teman yang bergabung di room pada sesi hari ini. Selanjutnya, saya berharap buat teman-teman yang sudah bergabung di room ini, baik narasumber maupun teman-teman yang sudah bergabung, dapat sharing berbagi praktik baiknya gitu ya melalui Kombel yang ada di PMN gitu ya. Silakan bergabung di Sahabat Pembatik DIY. Jikalau teman-teman ingin melakukan webinar, pengen praktik baik, silakan hubungi kami gitu ya. Kami akan membuatkan jadwal, mengatur jadwalnya supaya teman-teman bisa webinar secara gratis di PMM. Nanti silakan Ibu konsultasi 1 minggu sebelumnya atau 5 hari sebelumnya supaya kita bisa menentukan jadwal yang
yang pas dan tepat. Mungkin itu saja dari saya, Bu April. Tetap semangat Bu Rahma, Bu April dan juga Pak Masud dan juga teman-teman pada siang hari ini. Saya yakin keberkahan ini akan untuk diri kita dan juga untuk anak didik kita, gitu ya. Jangan dipikir kok nggak dapat sertifikat ya setelah join di timnya Bu Rahma, Bu April, gitu ya. Kemudian Pak Masud gitu, Bapak Ibu, sertifikat nanti nomor 2 gitu ya. Yang pertama adalah dapat keberkahan ilmu, teman-teman yang belum pernah mendapatkan akhirnya dapat, teman-teman yang pengen yang tadinya belum pede pengen berbagi praktik baik, saya berharap teman-teman juga sudah percaya diri untuk mau berbagi praktik baik di Kombel kami gitu ya. Kami sangat menunggu kolaborasi dari teman-teman semuanya. Semoga Kombel yang sudah ada ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya gitu ya. Jadi Kombel ini tidak hanya wajib untuk yang teman-teman pembatik saja, tidak, tetapi untuk teman-teman yang mau berbagi kebaikan praktik baiknya untuk kegiatan pembelajaran kami terbuka lebar-lebar. Itu saja Bu April dan juga teman-teman. Terima kasih, tetap semangat semuanya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nur Ernawati yang telah memberikan sambutan serta arahannya. Langsung saja kita masuk ke berbagi yang pertama, yaitu dari Ibu Guru SMA Negeri 1 Pundong, Ibu Nur Rahmawati MPD, dengan topiknya pemanfaatan Padlet dalam pembelajaran bahasa Inggris. Pada Ibu Nur Rahmawati, kami silahkan. Terima kasih Bu April dan teman-teman atas waktunya dan juga atensinya. Izin untuk share screen ya. Sudah terlihat nggih? Sudah, Bu. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Seperti yang disampaikan Bu Erna tadi, jadi hari ini saya ingin berbagi praktik baik saya dalam pemanfaatan Padlet. Memang kemarin di posternya saya memang menuliskan untuk bahasa Inggris, tetapi saya lihat nanti teman-teman juga banyak yang di luar bahasa Inggris, sehingga saya fokuskan ya nanti pemanfaatan Padlet ini dalam pembelajaran terdiferensiasi. Namun sebelum pemaparan saya mulai, atau praktik apa yang saya lakukan, mungkin kenalan dulu ya secara sekilas. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmawati, biasanya dipanggil Bu Rahma, seperti itu. Ini domisili saya dari Serandakan, Bantul. Kalau mungkin ada yang berasal dari Jogja juga, mungkin pernah jalan-jalan ke Bantul. Dan ini kontak saya, nanti kalau mau belajar bareng, nanti kita juga bisa berkolaborasi seperti itu. Bisa mengunjungi YouTube saya juga dan memfollow Instagram saya. Saya saat ini mengajar di SMA Negeri 1 Pundong dan juga mengajar mata pelajaran bahasa Inggris. Gitu mawon sekedar perkenalan, ya. Langsung saja. Jadi untuk praktek pemanfaatan Padlet saya ini mempunyai beberapa latar belakang dan alasan. Yang pertama kaitannya dengan interaksi siswa dan smartphone. Yang kedua kaitannya dengan keterampilan abad 21. Yang ketiga kaitannya dengan tuntutan kita sebagai guru agar menjadi guru yang lebih inovatif. Yang keempat kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi, dan yang terakhir terkait dengan beban kerja guru. Nah, ini tantangan yang pertama, yaitu terkait dengan interaksi siswa dengan smartphone ya, mungkin teknologi yang lain juga itu yang sangat tinggi. Sehingga melatar belakangi kenapa Padlet ini bisa bermanfaat atau dapat digunakan oleh guru sebagai salah satu alternatif pembelajaran di dalam kelas. Karena memang anak setiap harinya itu hampir 50% istilahnya waktunya itu digunakan untuk memegang smartphone. Nah, kita harus memanfaatkan tantangan seperti ini untuk belajar. Terutama ini di sini saya belajar bahasa Inggris ya. Bahkan nih siswa juga terkadang mabar ya, main bareng itu juga menggunakan smartphone. Jadi interaksinya memang banyak dengan teknologi. Nah, yang kedua ini terkait dengan keterampilan abad 21.
mungkin memang kemarin ya di gambar-gambar kita harus bisa memfasilitasi siswa nggih, terutama pada pengembangan beberapa kompetensi. Dulu kita menyebutnya sebagai 4C ya, namun sekarang sudah berkembang lagi menjadi 6, yaitu terkait dengan kreativitas, berpikir kritis, juga berkolaborasi, berkomunikasi, ada juga terlibat dalam kegiatan pemecahan masalah dan juga memiliki etika dan akuntabilitas yang baik. Nah, harapannya melalui Padlet ini siswa juga dapat terfasilitasi untuk bisa mengembangkan kemampuannya ya melalui Padlet ini. Kemampuan keterampilan abad 21 ini bisa terfasilitasi dengan memanfaatkan Padlet. Nah, ini kemudian yang ketiga terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Seperti yang sudah kita pahami, di era kurikulum merdeka ini pembelajaran berdiferensiasi itu sangat ditonjolkan atau ditekankan. Kita sebagai guru harus memfasilitasi siswa agar siswa itu bisa belajar sesuai kebutuhannya. Kita tidak bisa memberi satu aktivitas untuk seluruh siswa di dalam satu kelas. Jadi memang disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Ya, barangkali ketika kita memberikan satu lembar kerja itu, wah saya belum nyampe untuk materi ini. Oh, ini terlalu mudah bagi saya. Ini terlalu gampang seperti itu kan. Bahkan seperti itu kadang terjadi, sehingga kita harus memfasilitasi siswa dengan apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka sukai, seperti itu. Sehingga siswa itu tidak merasa frustasi, apalagi misalnya masuk kelas bahasa Inggris atau matematika mungkin ya, yang bagi anak-anak itu sulit misalnya. Dia terus jadi malas seperti itu karena sulit. Nah, dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi ini, harapannya siswa belajar sesuai kebutuhannya, dia merasa mampu, ya. Kemudian dia nanti bisa memiliki ya motivasi yang keluar dari dalam diri mereka. Itu seperti teorinya kalau tidak salah Vygotsky itu tentang ZPD atau Zone Proximal of Development. Jadi setelah siswa itu dipandu seperti itu, nanti dia akan bisa memiliki kepercayaan diri untuk mengerjakan tugas yang lebih sulit seperti itu. Nah, ini beberapa ciri pembelajaran berdiferensiasi, nanti akan ada kaitannya dengan pemanfaatan Padlet. Yang pertama bersifat proaktif. Jadi sebagai guru kita harus menyiapkan berbagai rencana ya sebelum kita masuk kelas. Ya, sehingga nanti pembelajaran berdiferensiasi ini sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang berbeda-beda. Yang kedua, terdapat penekanan kualitas daripada kuantitas. Jadi bukan seberapa banyak istilahnya soal atau lembar kerja yang dikerjakan siswa, namun bagaimana siswa itu berproses dalam setiap kegiatan. Dan yang ketiga itu berakar pada assessment. Jadi sebelum kita masuk kelas ya, kita kan melakukan tes diagnostik atau tes awal. Nah, hasil dari tes itu kita jadikan sebagai acuan ya lembar kerja atau aktivitas apa yang akan kita berikan kepada siswa yang tentunya berbeda-beda. Kemudian terdapat beberapa pendekatan, walaupun mungkin kita dalam satu pertemuan tidak mungkin menerapkan semua pendekatan itu, mungkin hanya salah satu konten saja, atau diferensiasi proses saja, produk saja, atau bahkan mungkin hanya lingkungan belajar ya. Kalau bisa kita mengakomodasi 2 atau 3 itu akan jauh lebih bagus. Kemudian berorientasi pada peserta didik. Tentunya nanti Padlet ini diharapkan bisa memfasilitasi siswa untuk bekerja ya, maksudnya tidak guru yang beraktivitas, tapi siswa adalah yang melakukan aktivitas tersebut. Kemudian campuran pembelajaran individu dan klasikal. Nanti Padlet ini juga dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan belajar yang bersifat individu juga bisa, dalam kelompok kecil pun bisa, dan secara klasikal dalam satu kelas itu juga bisa. Sehingga nanti kelasnya bersifat hidup. Nah, ini nanti akan jadi landasan ketika kita membahas tentang pemanfaatan Padlet. Ini tadi contoh pembelajaran berdiferensiasinya. Nah, dengan berbagai bentuk diferensiasi seperti ini, nanti kita bisa tahu, oh Padlet ini nanti kita mau letakkan di mana. Apakah di diferensiasi konten untuk menyajikan teks dengan level panjang yang berbeda-beda, atau mungkin sebagai salah satu media penyajian teks sesuai gaya belajar siswa misalnya, ya seperti itu.
Kemudian diferensiasi proses, apakah Padlet ini nanti bisa kita gunakan untuk memfasilitasi kegiatan bagi mereka yang auditori atau mungkin visual seperti itu, atau bahkan bisa juga untuk sebagai sarana diferensiasi produk. Nah, tepat untuk mengupload ya hasil atau produk yang yang dihasilkan oleh siswa. Mungkin kalau siswanya itu minat dengan yang teknologi-teknologi membuat audio atau video seperti itu, nah bisa diupload di Padlet. Oh, ada yang suka hanya membuat rekaman suara saja, itu juga bisa diupload di Padlet. Atau mungkin mereka membuat PPT atau bahkan hanya membuat semacam infografis ataupun gambar, itu bisa diupload di Padlet seperti itu. Nah, yang terakhir diferensiasi lingkungan belajar ini terkait dengan penyusunan tempat duduk, mungkin melingkar, ada yang bentuk U atau mungkin berjajar seperti itu, dan juga pengelompokan siswa. Nah, alasan yang terakhir pemanfaatan Padlet ini terkait dengan beban guru ya, beban sebagai guru, di mana guru itu diharapkan ya, bahkan dituntut ya, untuk bisa melakukan perencanaan, implementasi dan juga penilaian. Mungkin saat ini di depan meja Bapak Ibu guru masih terdapat banyak tumpuan ya, banyak tumpuan hasil ya, hasil karya siswa seperti itu. Nah, ini Padlet ini salah satu cara untuk memudahkan Bapak Ibu juga dalam melakukan evaluasi atau penilaian. Nanti kita lihat contohnya yang sudah saya praktekkan. Nah, ini tadi ya, jadi Bapak Ibu tinggal masuk ke padlet.com. Nanti kita akan lihat ada berbagai template yang bisa kita gunakan. Kelebihannya Padlet ini gratis ya Bapak Ibu, jadi setiap masuk satu akun itu tersedia 5 template gratis ya. Kalau Ibu misalnya mau beli lagi juga bisa, mau pakai akun lain juga bisa. Ramah memori, jadi anak hanya mendapatkan link untuk akses ke halaman, tidak perlu mendownload aplikasi. Terus bisa juga menimbulkan kelas yang interaktif, jadi mungkin hanya gurunya saja yang membuka Padlet, kemudian di dalam kelas terjadi interaksi seperti itu dengan adanya Padlet ya. Dan juga tampilannya itu beraneka macam, mau dikasih mungkin beberapa ini anak ya mayoritas suka K-pop. Nah, background-nya bisa kita ganti dengan aktris-aktris K-pop seperti itu. Dan mudah digunakan, jadi tidak butuh waktu lama untuk mempelajarinya. Nah, ini juga salah satu yang penting nomor 6 ini, bahwa ruang berkreasinya itu sangat banyak. Ya, bisa ngupload gambar, video, bahkan langsung ambil video dari YouTube pun bisa. Ya. Kemudian hasil pembelajaran dapat diekspor ya dalam bentuk gambar atau PDF atau Excel. Jadi nanti ada fitur penilaian, kemudian hasil penilaiannya tadi bisa diekspor ke Excel, jadi dinilai di situ langsung, kemudian langsung ada hasilnya. Dan ada juga live chat. Ini tampilan Padletnya. Ya, jadi ada yang bentuk wall atau hanya berupa papan, ngupload video atau gambar di situ karya siswa. Kemudian bisa juga berupa maps. Ini untuk yang mungkin yang ngasto kaitannya dengan peta-peta, geografi, sejarah, atau mungkin biologi juga ada, misalnya persebaran flora fauna seperti itu. Kemudian ada yang tipenya timeline, atas bawah ada gambar dan penjelasan juga bisa. Nah, ini kalau yang bahasa ya, pelajaran bahasa, siswa diminta untuk ini ya, merangkum ya. Jadi ada siswa diminta untuk browsing gitu atau mungkin memfoto sampul kemudian menuliskan summary atau ringkasan. Nah, ini tadi satu sebagai sarana pengumpulan tugas ya. Jadi Padlet ini bisa menjadi sarana pengumpulan tugas yang lebih mudah dan efektif bagi kita guru untuk menilai. Jadi tidak perlu membuka link. Kemudian bisa dijadikan tadi sebagai sarana pembelajaran berdiferensiasi tadi untuk memfasilitasi gaya belajar, juga kesiapan anak juga bisa. Bisa juga sebagai papan tulis sehari-hari atau mungkin pengganti PowerPoint juga bisa. Dan yang terakhir untuk kegiatan refleksi. Saya perlihatkan ya salah satu contoh kegiatan refleksi menggunakan Padlet di kelas bahasa Inggris saya. Terlihat nggih, Bu? Nampak ya? Oke. Ya. Jadi ini nggih. Nah, ini salah satu bentuk ya refleksi yang dilakukan menggunakan platform Padlet ya. Jadi anak
bebas memilih warna, memilih tulisan nggih di sini. Kemudian menuliskan pengalaman belajar mereka hari itu, kemudian sama komentar mereka. Nah, seperti ini. Ini salah satu contoh yang refleksi. Dan bisa dinilai di sini, nilainya bisa dalam bentuk bintang, rating seperti ini, bisa juga hanya pakai thumbs gitu, pakai jempol, bisa juga dinilai, ada nilai skalanya. Mungkin 50, 60 begitu boleh. Itu yang pertama nggih, terkait refleksi. Kemudian yang kedua ini praktek pembelajaran saya di kelas ya. Ini untuk memfasilitasi kemampuan berpikir kritis siswa. Jadi di kelas saya menyodorkan satu lowongan pekerjaan, begitu kemudian di padat ini saya menyediakan 3 surat lamaran kerja ya dalam bahasa Inggris ya, karena pelajaran saya bahasa Inggris. Kemudian dari 3 surat lamaran ini ya, siswa diminta untuk mengkritisi kira-kira surat lamaran mana yang sesuai dengan lowongan pekerjaan yang disampaikan. Nah, seperti itu. Nanti siswa memilih, oh saya kayaknya menurut saya yang betul, yang cocok adalah yang kedua. Alasannya apa? Di sini anak-anak bisa menuliskan alasannya di bawah gambar yang saya berikan. Seperti ini. Ya. Seperti ini. Ya. Seperti ini. Jadi Bapak Ibu nanti bisa di custom ya, untuk tampilannya ada yang bentuknya tadi berjajar 3 seperti itu, ada yang bentuknya hanya dinding-dinding seperti itu, mirip seperti jamboard ya, tinggal nempelin sticky note seperti itu juga ada. Oh, maaf. Belum kelihatan ya tadi ya ini. Ya, maaf. Tadi ada satu lowongan ya, terus kemudian ada 3 lamaran pekerjaan. Nah, ini dipilih mana yang menurut siswa paling sesuai. Nah, ini kan siswa nanti melatih berpikir kritis. Mengapa kok siswa setuju untuk memilih tipe 1 atau tipe yang ketiga sebagai surat lamaran kerja yang betul. Nah, seperti ini. Nah, kemudian yang ketiga yaitu untuk kegiatan pembelajaran di kelas untuk mengecek kemampuan membaca siswa nggih. Nah, dan pembelajaran berdiferensiasi juga. Jadi di sini saya materinya kebetulan menulis caption nggih. Ini saya sediakan berbagai gambar dan juga caption dengan panjang yang berbeda-beda. Jadi siswa diminta untuk membuat pertanyaan berdasarkan caption dan gambar yang sudah disediakan. Nah, siswa dibebaskan untuk memilih ya sesuai dengan level kesiapan mereka masing-masing. Oh, aku masih baru belajar, mereka memilih yang pendek. Ya, bagi mereka yang sudah menengah ke atas mungkin mereka memilih yang panjang seperti itu. Seperti ini. Ya. Sudah disajikan, terus anak-anak tinggal memberi komentar, membuat pertanyaan di sini. Bisa juga menilai pekerjaan temannya juga. Kemudian yang terakhir, nah ini sebagai sarana untuk mengumpulkan tugas akhir. Jadi selain Google Classroom ya, kita bisa menggunakan ini. Nah, ini jadi Bapak Ibu tinggal nulisin nama anak ya di satu kelas tersebut, kemudian diminta untuk mengupload gambar di kolom mereka masing-masing seperti ini. Nah, tugas mereka adalah membuat caption ya, mereka harus memilih 3 gambar dari HP mereka, kemudian diupload dan ditulis caption. Nah, di sini. Macam-macam. Bahkan anak tuh hanya sampai mungkin 15 menitan mereka hanya memilih gambar ya yang mau diupload seperti ini. Ya, banyak sekali dan macam-macam gambarnya. Ya, kadang-kadang ada yang lucu seperti ini. Ya. Seperti ini. Dan ini juga memudahkan kita untuk mengecek siapa yang belum mengumpulkan tugas. Misalnya seperti ini. Nah, punya Konita ini belum mengumpulkan tugas karena di sini masih kosong. Jadi kita tidak perlu bolak-balik membuka hasil siswa, ini tadi siapa dinilai seperti itu, kita bisa menilai langsung di sini. Ya. Jadi misalnya kita mau memberikan penilaian, kita ganti di bagian sini setting. Nah, ini ada bagian reaction. Nah, di bagian reaction ini kita bisa ganti dengan grade. Nah, ini nilai. Nanti kita bisa style nilai maksimalnya berapa, misalnya 100. Ya.
terus kita save. Nah, nanti kita bisa langsung kasih nilai. Nah, di sini sudah muncul ya, ada kata-kata grade ya. Nah, ini kita bisa langsung kita nilai, mungkin kita nilainya 82 misalnya. Sudah langsung seperti ini. Ya, langsung muncul 82. Nah, nanti ketika kita mau mendownload, tinggal kita pilih, ini ada yang titik 3 sebelah sini ya. Ini kemudian kita pilih share. Kemudian kita pilih save as Excel. Nah, nanti sudah ada tampilan nilai, nama, dan nilai sama hasil siswa. Seperti itu. Mungkin saya perlihatkan sebentar. Tadi ada satu ya yang sudah dinilai ya. Ini ya. Ya. Nah, seperti ini nggih. Lihat nggih Bapak Ibu? Ya. Ini belum. Ya, sebentar. Sudah nggih? Nah, ini nanti kalau dihasilkan apa? Diekspor nggih ke Excel, sudah muncul isi yang yang dikerjakan siswa, kemudian ada ini tadi hasilnya. Tadi yang baru saya nilai baru 1 ya, itu tadi contoh. Yang saya nilai baru 1. Coba saya lihat di bagian bawah ya tadi. Nah, ini tadi 82. Sudah muncul. Nanti Bapak Ibu tinggal copy paste pindah ke daftar penilaian itu. Sudah urut seperti itu. Bagian reaction langsung, ini juga langsung bisa. Ada namanya nanti di sini, tapi harus ngecek, nah nomor 3 itu siapa, 73 itu siapa, seperti itu. Atau langsung di bagian pos ini juga gampang. Begitu. Oke. Kalau menilainya dari Excel memang agak lama, jadi kalau saya sarankan memang nilainya langsung di Padlet-nya tadi. Ya, ini dokumentasinya, beberapa kegiatan, kemudian untuk yang ini, yang full ada video praktik pembelajaran. Ini Bapak Ibu bisa nanti dipirsani di YouTube saya, nggih. Ini tentang video praktik pembelajaran yang menggunakan TIK. Di dalam sini ada pemanfaatan Padlet juga dan juga Wordwall. Mungkin kapan-kapan kita bisa belajar bersama lagi tentang Wordwall. Bapak Ibu ada yang sudah menggunakan Wordwall? Ya. Kemudian yang kedua ini terkait juga Padlet juga ada di sini sebagai refleksi ya di praktik pembelajaran saya dengan memanfaatkan Smart English Activity. Jadi Bapak Ibu ada yang ngasih bahasa Inggris di dalam platform Merdeka Mengajar itu, ketika kita milih perangkat ajar dan kita mengetikkan kata kunci spesifik namanya SEA, di situ ada video pembelajaran, audio pembelajaran beserta lembar kerja yang sudah terdiferensiasi. Ini salah satu karya BBG PDIY ya, yang sangat bagus dan langsung bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu guru yang ngasih mata pelajaran bahasa Inggris. Itu sudah ada audio dan lembar kerja, juga lembar refleksi. Lembar kerjanya pun sudah ada tiga jenis, nggih. Ada yang level A, level B, dan level C sesuai dengan level kesiapan siswa.
Ya, nanti Bapak Ibu bisa nanti japri kalau misalnya masih kesulitan atau bisa lihat nanti di YouTube saya ya tadi di bagian depan. Sekian dari saya. Monggo saya kembalikan waktunya kepada Bu April nggih. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Rahma yang telah memaparkan berbagi tentang pemanfaatan Padlet dalam pembelajaran. Untuk sesi tanya jawab di akhir saja atau langsung Bu Rahma? Maaf, mikrofonnya belum. Mungkin langsung juga nggak apa-apa, takutnya nanti kelupaan begitu. Oke. Terus nanti kalau misalnya di akhir masih ada, boleh juga. Gitu mawon. Pak Ibu, mungkin ada yang mau bertanya tentang Padlet. Kalau belum, bisa kita lanjut yang kedua, Bu. Pak Mas. Pak Masud sudah masuk belum? Sudah. Ya. Pak Masud, nggih. Nggih. Pak Masud sudah siap Bapak untuk selanjutnya? Untuk pemaparan selanjutnya terkait dengan game bakwan nggih. Ya, juga kita tunggu bakwannya. Ini seperti apa ya? Apakah nanti ada gambar bakwannya? Kalau di Jogja kita bakwan itu apa ya? Sejenis gorengan seperti itu ya. Mungkin kalau di luar Jogja ada yang mengatakannya sebagai apa Bu itu? Yang kayak apa namanya? Di Jawa Barat itu apa namanya? Lupa. Ya ada di luar juga. Iya. Ya. Nggih. Nggih, monggo Bapak. Sudah siap Bapak? Siap Bu. Ya, monggo. Pak Masud dengan pemanfaatan MPI Gimbakwan. Monggo kami silakan Bapak. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Terdengar nggak suara saya? Terdengar Pak, jelas. Oh iya, alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mana ini? Bu Erna yang saya hormati, Ibu Bapak peserta, pembicara ya, narasumber dari Ibu Nur Rahma dan Bu April serta Bapak Ibu semuanya. Mohon izin saya mempresentasikan tentang media pemanfaatan game bakwan. Nah ini pada kepo ya, padahal biasa-biasa aja ya. Saya mohon izin ini ya. Game bakwan window. Yang mana ini? Sebentar dulu. Oh, Geniali. Udah terlihat belum, Bu? Sampun, Bapak. Ya. Ini tentang berbagi praktik pemanfaatan game bakwan. Saya perlu perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Mas'ud, SPDI. Biasa dipanggil Pak Mas'ud atau Pak Uud. Dari kata Mas'ud ya. Tapi tolong jangan menghilangkan huruf awal dan huruf akhir dari kata Mas'ud. Karena itu tidak bagus ya. Kemudian yang perlu diingat dari saya adalah Muhammad Mas'ud, M-nya 1. Kalau ada Muhammad Mas'ud yang lain, berarti M-nya double mungkin ya. Saya sekarang mengampu di SD Negeri Wirokerten, Banguntapan, Bantul, Jogja. Ini media sosial saya yang pertama YouTube, @muhammadmasud, tanpa ada koma ya. Kemudian nomor WA saya, kemudian nama ini Instagramnya masih sedikit karena baru ya. Dan yang di bawah itu Facebook. Ya cukup ya. Lanjut. Nah ini, jadi yang kemarin pas level 3 saya membuat media
pembelajaran interaktifnya online. Karena syaratnya harus online ya, maka saya menggunakan salah satu dari yang gratisan, judulnya Game Bakwan, game perkembangbiakan hewan, ya itu ya, untuk materi IPA kelas 6 SD. Kemudian aplikasi yang saya pakai yaitu Genial.ly. Dari sini saya mengembangkannya menjadi sebuah game yang tadi itu, game bakwan. Jadi bakwannya bukan makanan, tetapi singkatan ya. Kenapa saya memilih Genially di samping yang lain? Yang pertama mudah, terutama mudah bagi saya dalam pembuatan gamenya ya. Karena kalau bagus bagi saya nggak bisa ya percuma juga. Saya pastikan bahwa itu mudah untuk digunakan dan alhamdulillah Genially itu mudah. Kemudian ada template-nya yang beragam sesuai kebutuhan. Jadi ada beberapa game, ada kuisis, serta ada game tambahan dalam di template Genially. Dan yang terakhir ini tidak perlu download. Jadi langsung dipakai peserta atau user nggak usah download. Suara saya terdengar nggak Bapak Ibu? Jelas, Halo? Pak. Ya. Jelas. Nanti, Ya. ya, alhamdulillah ya. Kemudian untuk caranya nanti masuk ke Genially seperti biasa ya, ada sign up dulu, itu gratis. Cukup menggunakan email yang Bapak Ibu punya. Silakan mau Gmail, mau belajar ID juga boleh. Kalau saya kemarin menggunakan yang Gmail biasa, maksudnya yang email biasa bukan yang belajar ID. Kemudian kenapa disebut game bakwan ya? Tadi di awal disebutkan ya, bakwan itu adalah akronim dari perkembangbiakan hewan. Jadi salah satu materi IPA kelas 6 diantaranya mengenai perkembangbiakan hewan. Lebih khususnya di sini adalah yang generatif ya. Kemudian dalam proses pembuatannya, ini saya cerita dulu proses pembuatannya. Jadi setelah menentukan materi yang layak untuk dijadikan game supaya anak menarik dan lebih enak ya belajarnya, saya mencermati template yang tersedia di Genially itu. Jadi dari sekian banyak template, saya tentukan ini yang kira-kira pas yang mana. Lalu tahapan keduanya mengumpulkan bahan. Bahan itu meliputi soal, karena ini isinya itu terkait dengan soal-soal. Jadi lebih cenderung ke kognitif dari siswa. Ada soal, gambar, dan suara. Untuk pengumpulan bahan, saya melibatkan siswa terutama untuk membuat soal disertai dengan jawaban. Teknisnya yaitu siswa diminta untuk mempelajari materi perkembangbiakan, kemudian siswa membuat soal, lalu dibuat kelompok. Di kelompok itu dikumpulkan, dibahas dulu di depan, jawabannya apa gitu ya, pembahasan. Setelah semua itu saya pilih soal-soal tertentu dan yang gampang ya bagi semuanya gitu bisa. Kemudian saya tentukan pilih, tapi yang saya tentukan itu tidak disampaikan ke siswa mana yang akan dikeluarkan gitu. Kemudian jadi di sana saya melibatkan siswa atau kolaborasi dengan siswanya, siswa berkolaborasi dengan teman-temannya ketika membuat soal dan jawaban. Jadi mereka bertanggung jawab semuanya. Adapun gambar, karena gambarnya nggak terlalu banyak ya. Ini saya memanfaatkan Canva serta sedikit searching dari Google. Kemudian untuk audionya itu langsung. Jadi karena versi gratis, free itu tidak bisa menginsert audio file MP3 atau WAV, tapi langsung rekaman di sana. Itu gampang kok. Kemudian untuk videonya itu digabung dan dibuat dari Canva ya. Juga jadi Canva itu untuk gambar dan videonya. Nah, sekarang pemanfaatan game bakwannya ini saya buka ya seperti ini. Sebentar dulu. Mana?
Sebentar Bu. Mbak Wan. Sudah Bu kelihatan? Halo? Kelihatan ya? Ini bagian depan dari tampilan game saya yang di Geniali. Kita mulai seperti ini. Nah, seperti umumnya ya ada petunjuk dulu, seperti petunjuk, kemudian ada info pembuat, kemudian kalau sudah lalu masuk ke tombol next ini. Nah, di sini ada ini sebelum ini siswa diminta untuk mempelajari dulu ya, mempelajari materi perkembangbiakan. Lalu kalau setelah selesai, saya buat 2 sesi ya, karena terbatas komputernya di lab komputer, maka ada 2 sesi. Di yang maju duluan itu berdasarkan acak ya, diundi. Nah, ini ada 6 rintangan yang harus siswa lalui kalau pengen sampai ke tahap akhir. Saya berikan yang pertama ini. Tahap pertama ini masih mudah. Jadi siswa mengerjakan soal ini. Kalau soalnya salah nanti akan seperti ini. Nah, lalu kembali. Ini pas awal yang pertama. Jadi ketika salah sudah kembali lagi ke soal awal, ke soal yang semula ini. Sehingga siswa bisa tahu jawaban yang benarnya ternyata yang ini, yang atas. Dan seterusnya. Tetapi pada yang kedua, setelah ini ya, setelah dikumpulkan itu saya revisi. Maka ininya setiap jawaban salah tidak bisa melakukan. Misalnya ini betul, kalau salah udah muncul nilainya. Langsung nilai terus berhenti atau kembali ke awal sebagai user baru lagi. Itu yang menjadi tantangannya. Saya kira itu ini karena kalau diteruskan banyak sampai 6 ya, 6 kali 10 dan 60 itu. Jadi butuh waktu sekitar setengah jaman kalau sampai ke tahap 6. Kalau Bapak Ibu mau bisa nanti saya share ya link singkatnya. Jadi bit.ly/bakwan, B-nya besar, W-nya besar. Terus udah ya gitu aja dulu deh. Saya kira itu dulu ya, nanti biar diskusi aja. Terima kasih Bu Rahma ya. Nanti biar keponya dilihat buka sendiri ya. Oke, terima kasih Pak Masud atas inspirasinya ya, mungkin menginspirasi Bapak Ibu yang di sini ya untuk membuat tadi game semacam game bakwan tadi ya dari Geniali ya Pak, membuatnya pakai Geniali ya? Ya, karena saya baru tahu itu. Yang lain mungkin sudah familiar Bu. Itu bisa diakses secara online nih Pak untuk online free ya. Ya, tanpa perlu pakai server ya Pak ya? Boten, nggak usah. Oke, terima kasih. Mau ada yang bertanya dulu atau di akhir juga? Mau langsung mungkin dari Bapak Ibu yang hadir di sini ingin bertanya terkait game bakwan tadi? Oke. Saya tadi terus ini jadi teringat bala-bala Bapak Ibu. Tadi saya mau ingat-ingat bakwan itu apa namanya bala-bala gitu, kadang ada yang menyebutnya bala-bala. Ya. Monggo silahkan dari Bapak Ibu kalau ada yang mau kepo ini dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Masud. Ya. Monggo Bapak Ibu bisa raise hand atau menuliskan di kolom chat. Nggih, belum ada nggih? Ya, mungkin mau dilanjutkan dengan pemaparan materi yang ketiga dari Bu April Ardani nggih. Bu April sampun siap? Sudah siap?
Monggo Bu April. Kedengaran nggak ya Pak ya? Sebelah soalnya drum band ini. Suara saya kedengaran nggak Bu? Iya, kedengaran Ibu. Oh, ya. Monggo Bu. Iya Pak. Bu April ini mau memaparkan tentang MPI nggih atau multimedia pembelajaran interaktif nggih untuk anak-anak usia dini. Ini saya juga penasaran seperti apa sih kalau kita pakai MPI ya untuk anak-anak PAUD ini. Dan seperti apa media pembelajarannya. Kalau punya Pak Masud itu berarti nanti bisa digunakan nggih Pak untuk jenjang yang lainnya ya di SMA juga bisa nggih Pak? Nggih Bu, bisa itu untuk semua jenjang SD, TK ya bisa, PAUD juga. Iya. Nanti kreasi dari masing-masing guru. Ya, sudah Ibu, monggo kalau sudah siap boleh dimulai. Yeay. Selamat siang Ibu-Ibu. Pada siang ini saya mau berbagi tentang multimedia pembelajaran interaktif untuk anak usia dini dengan Canva for Education. Perkenalkan, nama saya April Ardani, saya dari TK PKK 53 Praktik. Ya. Apa itu MPI? MPI itu adalah multimedia pembelajaran interaktif, merupakan salah satu alat bantu pembelajaran yang efektif yang dapat digunakan untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran bersama siswa. Nah, perbedaan media presentasi dan multimedia pembelajaran interaktif itu yaitu kalau media presentasi itu biasanya kontrol ada pada penyaji. Dan kalau MPI biasanya kontrol pada pengguna. Di MPI itu biasanya ada tombol-tombol, jadi kita mau belajar dulu, atau mau langsung kuis, atau mau lihat referensi, atau mau cari profil yang buat itu siapa. Jadi kita bisa mengontrol sendiri, kita mau yang mana dulu. Terus yang kedua yaitu materi yang disajikan dalam poin-poin, kalau di media presentasi. Kalau di MPI itu materinya lebih rinci dan juga lengkap. Di presentasi ada navigasinya sederhana, kalau di MPI navigasinya lebih lengkap, dan yang terakhir di media presentasi evaluasi berupa penugasan, di MPI evaluasinya interaktif dan dilengkapi dengan penilaian. Yes. Unsur-unsur MPI yang pertama yaitu ada pembelajaran, ada interaktivitas, ada multimedia, ada gambar, ilustrasi, animasi, video, simulasi, dan lain-lain. Komponen MPI yang pertama yaitu ada judul, sasaran, uraian materi, tujuan pembelajaran, latihan atau tes, pengembang, dan referensi. Ya, langsung saja nggih. Ini praktik baik saya kemarin di level 3. Ya, tampilannya seperti ini. Tampilan MPI. Jadi ada profil tadi, profil pembuat, dan ini tampilan awal di MPI-nya. Kita cantumkan di sini ada tujuan pembelajarannya, ada fase untuk fondasi PAUD. Karena saya di PAUD, ya Bu. Saya juga harus menjelaskan di sini ada fungsi tombolnya. Dan ini biasanya kita hiperlinkkan. Ini ada start, bisa ada scan me juga. Kita klik start, kita bisa langsung masuk ke MPI-nya. Ya, seperti ini. Di sini kita bisa mengontrol sendiri. Kita mau belajar dulu atau langsung bermain kuis, kita cari referensi atau juga melihat profil pengembangnya. Di pojok kanan atas ada gambar rumah home. Itu nanti kita kembali ke halaman depan. Langsung kita masuk, coba lihat saja ya Bu ya. Kita lihat materi. Oh, materinya adalah tanaman. Kita coba mau belajar tentang tanaman buah. Berarti kita klik yang buah. Ya, di sini langsung ada macam-macam buahnya. Oh, ini ada kita belajar apa ini? Ya, seperti itu. Kita mengajarkan kepada anak-anaknya. Jika sudah, mungkin langsung, sudah Bu, saya sudah paham. Mau mencoba, kita langsung
ke kuisnya, hampir sama dengan punya Pak UU tadi ya Pak ya. Kita hiperlinkkan, kita bisa tahu jawaban kita benar atau salah. Nah, yang manakah gambar apa? Mungkin si anak jawabnya yang ini. Ternyata belum benar. Kita bisa kembali atau bisa back. Dengan tombol navigasi ini kita bisa menuju kemana kita mau belajar atau bermain dulu. Misal jawaban benar, ya. Seperti itu, hampir sama dengan punya Pak Masud. Dan di referensi ini saya banyak menggunakan dari Canva, karena di Canva itu sudah banyak sekali aplikasi yang konten upload dari template, dari desain, dari semuanya itu sudah banyak sekali. Dan kalau sudah mempunyai akun belajar ID, lebih banyak lagi yang edu. Jadi banyak yang bisa kita gunakan, yang bukan pro. Dan untuk profil itu biasanya pembuatnya. Ya. Saya lebih ringkas lagi ini Pak Uut. Sepertinya sudah kenal dengan Canva, jadinya yang lainnya mungkin sudah hafal gitu ya. Ya, nggih. Ya, terima kasih Bu April pemaparannya. Wah, seru juga ya kalau anak-anak PAUD diajak ini nggih belajar ya menggunakan MPI ya. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya terkait pemanfaatan MPI, multimedia pembelajaran interaktif. Terus tadi Pak Masud juga ya, game bakwan tadi dengan Geniali, atau tadi yang sudah saya paparkan juga terkait pemanfaatan Padlet ya dalam pembelajaran. Monggo dipersilahkan untuk berbagi, mungkin diskusi juga boleh, silahkan. Iya. Ada yang punya pengalaman yang lebih menarik, kita bisa sharing-sharing juga berbagi. Monggo silahkan Bapak Ibu. Kalau biasanya untuk Canva itu agak malasnya itu mungkin agak ribet gitu ya Bu ya. Memang untuk meluangkan waktunya dalam membuat gitu ya. Ya, berapa lama Bu itu Bu? Bisa berbagi loh Bu. Ya, bisa berkolaborasi juga. Jadi dalam satu sekolah itu misalnya kita mau buat media pembelajaran. Temanya binatang. Dalam satu sekolah itu bisa masuk ke Canva barengan. Jadi bisa cepat selesai. Maaf, saya pahamnya baru Canva Bu Rahma. Mungkin kalau Padlet bisa Bu Rahma. Ya. Kalau Padlet juga bisa Bu, dipakai barengan bersama-sama bisa, karena itu kan kita nanti tinggal ngirim link ke siswa juga kan, nanti semua siswa satu kelas bisa membuka bersama-sama juga, sama Bu konsepnya, karena kita pakai link bisa dipakai bersama-sama juga. Gitu. Dan kita juga tidak perlu aplikasi lagi ya Bu ya itu. Iya. Ya, jadi bisa diakses. Wali murid juga bisa mengakses, tapi mungkin kalau Canva itu harus bukan PDF, jadi harus pakai drive penampil PDF. Jadi untuk game anak-anak bisa dimainkan, bisa belajar tanpa menginstal aplikasi lagi. Ya. Jadi tidak hanya sekedar link ya Bu, tidak hanya sekedar link ya. Ya. Sudah pernah dimanfaatkan di dalam kelas langsung atau untuk pembelajaran sendiri anak di rumah Bu? Kalau yang untuk MPI itu? Sudah Bu. Ya. Ya. Ini nanti juga bisa di kelas atau mungkin di rumah gitu ya?
didampingi masih orang tua gitu di Mungkin rumah? bisa nanti dilihat di YouTube saya ya. Oke. Ini kemarin ya, ini kemarin pas pemanfaatan MPI. Dan mereka sangat senang sekali, soalnya biasanya kita cuma memaparkan, melihat YouTube gitu kan. Mereka ketika ada kuisnya di akhir itu mereka sangat senang sekali. Nanti bisa dibuka lewat YouTube saya Bu ya. Ya, ini ada pertanyaan dari Bu Susi, Bu April ya. Ibu, kalau MPI menggunakan Canva berarti siswa harus connect internet terus nggih, Bu? Maaf karena saya sambil ngajar nggih. Harus connect internet terus ya, Bu? Atau tidak? Kalau Canva membuatnya harus internet Bu, tapi itu biasanya kalau sudah di-download itu bisa. Ya, tapi kalau di PAUD kan anak tidak langsung memegang laptop ya. Jadi kalau saya biasanya pakai LCD. Jadi yang mengoperatori kita anak-anak yang menjawab gitu. Ya, seperti itu Bu Susi. Silakan mungkin Pak Masud. Pak Masud, ya siap. Oke. Ya Pak Masud, ya. Oke, bagus ya. Kalau saya kan pakainya Genially ya. Jadi kalau bisa saya tampilkan seperti ini. Sebentar, kok hilang? Sebentar Bu. Mbak Wan. Terlihat belum ya? Sampun Bapak, sudah Pak. Nah ini kan kalau kita mulai sebagai ininya ya, sebagai user seperti ini, tapi bisa juga kita posisinya sebagai bukan user, kita pembuat gitu ya. Seperti apa dalamnya dalam membuat ini coba saya tampilkan lagi. Sebentar. Ayo. Agak lama Bu, sebentar. Saya baru buka ini game bakwanya Pak Mas tadi baru mau nyoba. Sambil dicoba ya, ini saya malah ngeheng begini. Sebentar.
Ada lagi ya. Sebentar. Kenapa ini? Sebentar ya. Ini kok. Sudah kelihatan Bu? Belum Bu? Sudah Pak. Sudah. My Space itu ya. Iya. Jadi ini kalau di bagian dalamnya yang kita buat itu seperti ini. Ini yang Gimbakwan ya. Maksud saya ingin menampilkan kita ngeditnya mudah. Dia sampaikan kenapa kok pakai Genial, karena mudah. Jadi tidak butuh waktu lama, asalkan bahan-bahannya sudah terpenuhi ya, sudah siap. Sebentar, ini masih loading. Nah ini, jadi seperti PowerPoint atau biasa ya. Ini bagian untuk editornya, kemudian ini tampilannya. Jadi Gimbakwan itu sebenarnya tidak hanya dari soal pilihan ganda saja, tapi ada juga dalam bentuk video. Misalnya yang ini butuh video. Nah, videonya ini saya buat pakai Canva. Kemudian juga ada suara. Ada yang suara itu misalnya ini dalam bentuk suara, suaranya rekaman. Mudah-mudahan ini terdengar ke sana nih. Nah, contohnya itu bisa diinsertkan, disisipkan lewat ini. Insert suara. Nah, karena ini free, maka tidak bisa dari komputer, melainkan langsung direkam di sini. Karena ngerekam itulah, maka kita harus persiapan apa yang mau ucapkan, baru kita langsung rekaman di sini. Nanti muncul di layarnya. Saya berikan contoh ya, simulasi. Misalnya kita merekam begini. Perkembangbiakan hewan terdiri dari, nanti dia akan muncul di bagian bawah. Di bagian bawah dari ini nih, yang ini. Jadi yang tadi itu pertama ini muncul. Kemudian ada juga di sampingnya kalau kita aktifkan editornya dari suara yang kita. Nah, itu contohnya. Jadi untuk Genial itu bagi saya lebih mudah ya. Untuk ini pasti tool-toolnya untuk insert tag, kemudian untuk gambar, kemudian bahan-bahan yang sudah disediakan oleh Genially, kemudian ada interaktif elemen seperti yang tadi ada back, next, kemudian mau lompat ke halaman berapa gitu ya. Linknya itu ada. Kalau kita mau membuat soal yang interaktif sesuai dengan template-nya juga sudah bisa, sudah ada. Ini kalau dibuat lebih canggih lagi pakai smart block-nya. Tapi saya pakai yang sederhana. Ini kalau mau merubah background-nya, jadi ini yang gambar ini dari Canva ya. Oke, saya kira itu Bapak Ibu tambahan aja ini mah. Barangkali ada yang bertanya silahkan ya. Monggo Bu, kembalikan lagi ke Bu Rahma ya. Oh iya. Ini dari Bu Susi juga masih penasaran ini dengan Pak Masud juga. Pak, game Bapak itu bisa diaplikasikan untuk jenjang SMK tidak ya? Terus untuk cari icon-icon gamenya bagaimana? Begitu. Monggo Bapak. Oke. Bu Susi ya. Bisa ini untuk SMK bisa. Karena kalau saya tampilkan ya, sebentar. Ini kalau saya tampilkan, jadi baru misalnya ya, saya buat baru ini create Genially setelah Bapak Ibu login. Kemudian di sini banyak, mirip-mirip Canva ya. Ada untuk presentasi, untuk infografik, kemudian, nah yang kita pakai yang ini, gamification-nya ini, gamifikasi ya, kalau bahasa kitanya ya. Untuk membuat video juga bisa, kemudian yang lain-lainnya. Tapi kita fokus ke sini, ke game ini, lalu bisa dilihat template-nya untuk SMK saya yakin bisa.
untuk berbagai mata pelajaran yang sesuai ya. Tapi kalau yang seperti yang kemarin malam pakai kimia mungkin agak susah ya. Nah, ini seperti ini ada menu-menunya. Jadi ada kuisis, banyak banget ini saya tampilkan. Bapak Ibu kepo ya, nanti praktek sendiri ini bisa ya. Otodidak juga bisa ini mah. Kemudian ada selain kuisisnya ada game. Nah, ini gamenya banyak sekali bisa dikreasikan. Ada sudoku. Ini yang beberapa yang sudah saya coba itu memang enak ya. Ini juga nih ada sex education game. Ini kan untuk anak SMK bisa ya. Tapi harus hati-hati ini penggunaannya untuk tombol-tombolnya, icon-icon yang ada. Lalu Bapak Ibu bisa melihat ya, ini kan termasuknya yang gratis, free, karena tidak ada bintangnya. Kalau ada yang bintangnya seperti ini mah bayar ya, berbayar. Jadi nggak bisa kita pakai secara gratis. Kemudian ada yang tantangan ini, yang game, escape game. Nah, ini yang saya pakai. Kemudian yang terbaru ini, yang telur. Ini juga bagus nih untuk anak TK nih, Bu April. Ini bagus nih untuk anak TK ya. Jadi mengenal hewan, menghitung. Di sini nih bisa. Saya udah nyoba dikit. Coba, Pak. Tampilannya ya. memang hampir sama dengan Canva ya, Pak ya? Ya, mirip dengan Canva, Bu. Kalau Bu Rahma kan bahasa Inggris ya, udah bisa bahasa Inggris mah lah, lancar ya. Saya bahasa Inggrisnya kurang, jadinya teh harus belajar gitu ya. Ya ini sampai ke bawah banyak. Jadi saya menjawab pertanyaan Bu Susi, bisa untuk SMK bisa. Dicoba dulu template ini dipelajari sepintas, karena kalau ini ada ininya kok, view template nih. Jadi seperti apa tuh ketahuan. Mau kayak apa ini? Gamenya mau apa, kira-kira apa. Terus otomatis kan di pikiran kita tuh muncul ini ide-idenya ya. Ini kira-kira mau materi apa yang cocok dengan game ini. Ini bisa Bu. Disilahkan jadi coba ya. Ini horor. Kalau anak SD atau anak TK kan malah takut nanti mungkin. Ya gitu ya. Yang lain atau silakan. Bu Susi ya. Terima kasih ini sudah bertanya. Monggo saya kembalikan lagi Bu April, Bu Rahma silakan. Monggo Bu Rahma. Ya. Terima kasih Pak Masud ya sudah menyampaikan ini ya tentang Geniali tadi. Saya juga jadi penasaran, besok saya mau nyoba juga karena kemarin saya sempat bikin itu pakai articulate storyline, itu memang offline kalau tidak salah ya, offline buatnya, cuma memang kita harus taruh di server dulu. Nah itu yang agak sulit begitu ya, itu tidak perlu pakai server ya Pak ya. Ini nggak usah, makanya saya cari yang gampang Bu. Ya, Articulate sama Lectora dan yang lain juga pengennya gitu, tapi ternyata waduh ini nggak bisa online ya. Iya, gitu bagus ya. Tapi untuk jumlah gamenya kalau yang free itu ada batasannya mboten Pak? Ada batasannya jumlah berapa dalam fitur yang gratis itu? Tidak ya Pak? Saya belum menghitung ada berapa yang gratis Bu, tapi lumayan itu banyak dan tidak dibatasi waktu. Yang itu free itu selamanya. Oh gitu. Jadi maksudnya harus hanya 5 atau berapa gitu tidak ya? Berarti kita bisa buat banyak. Cuma fiturnya terbatas ya. Enggak. Satu akun saya udah berapa kali itu bikin. Ya. Monggo dari teman-teman yang lain silahkan, dari Bu April. Tadi ada yang mau disampaikan? Atau dari yang ini ya, barangkali ada yang sudah tahu Geniali bisa share pengalamannya dalam pemanfaatan Geniali dalam pembelajaran. Bapak Ibu silakan barangkali ya, selain supaya nambah pengetahuan bareng-bareng ya, nambahnya ilmunya bareng gitu. Iya, belajar bersama Pak. Iya, belajar bersama. Masih ada 10 menit Bapak Ibu. Atau kembalikan ke Bu siapa? Bu Erna ya? Atau Bu Rini? Halo Bu Rini. Ada nggak ya Bu Rini?
Bu Erna mungkin ingin menambahkan dan juga sharing mungkin ya, multimedia atau teknologi mungkin yang sering Bu Erna gunakan juga, Bu Nur Erna gunakan di kelas juga boleh. Kira-kira dari Bapak Ibu yang lain juga boleh kalau mau sharing. Atau Bu Susi mungkin boleh juga sharing loh Bu Susi. Ibu-ibu, ada yang mau sharing atau Mas Rin mau ada yang mau ditanyakan? Ini Bapak Ibu rata-rata dari jenjang apa nggih yang hadir di sini? Mungkin ada yang dari TK. Coba angkat tangan gitu yang dari TK. Coba mungkin SD, ya SMP atau SMA. Ya, Bu Susi, dari apa Bu Ibu? Halo, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Ibu, monggo. Ya saya dari SMK, kita sama-sama Pundong Bu sepertinya. Oh iya, Bu Susi ya. Iya. Oh, takutnya saya nanti salah nama. Jenengan temannya Bu Anis kan? Pripun? Iya, Jenengan namanya Bu temannya Bu Anis. Anis. Nggih. Iya. Nggih. Monggo Bu Susi mau berbagi. Berbagi, ya kalau besok saya sharingnya kan besok hari Sabtu Bu. Iya. Kalau besok saya hampir seperti media pembelajaran seperti ini, cuman menggunakan SAC Bu. Jadi makanya saya agak tertarik dengan game-game seperti tadi, kayaknya bagus kalau untuk dicoba. Iya, betul. Karena kan di SMK Ibu, memang kalau teori memang agak Bu, kurang begitu berminat sebenarnya. Sukanya Saya juga project membuatkan atau untuk game. anak-anak Ibu. Oh iya. Dibuatkan sendiri. Ya, ya, ya. Ini mungkin sambil ngajar Bu semuanya, jadi nggih. agak Ya, silent. iya, betul. Terima kasih ya Bu Susi sudah berkenan untuk Ya, join. Nanti juga bisa ya dipraktekkan tuh Padletnya siap, biar lebih siap. interaktif juga. Ya, Ya. ya. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Oke. Mungkin dari Bu Nur Erna, halo Ibu. Halo Bu Rahma. Oh ya, halo Bu Rini. Maaf ya, saya. Iya. Iya. Boleh Ibu untuk memberikan feedback atau mungkin motivasi juga ke teman-teman yang lain terkait pelaksanaan hari ini, atau mungkin juga Ibu mau berbagi juga multimedia atau teknologi, platform teknologi yang digunakan dalam pembelajaran. Monggo Ibu dipersilahkan. Ya, terima kasih. Luar biasa ya tadi Bu yang pakai Padlet tadi yang Bu Rahma ya. Bu Rahma ya, pakai Padlet, kemudian Pak Masud pakai Geniali dan Bu April pakai MPI. Bu April. Canva, Bu. Oh, kamu pakai Canva. Oh iya, MPI-nya pakai Canva gitu ya. Ya, sebenarnya dari ketiga presenter hari ini itu semuanya sudah melakukan pembelajaran yang berpusat pada siswa, sedimana siswa itu ada interaksi ya ketika, jadi tidak hanya kita membuat media itu tidak hanya untuk menerangkan saja, tetapi ada interaksi antara siswa ketika pembelajaran berlangsung. Nah, untuk Geniali sendiri sebenarnya saya itu juga masih baru Pak Masud, saya baru dapat ilmunya itu sekitar 2 bulan yang lalu dari Balai Tekomdik. Saya juga baru membuat satu kali waktu pelatihan itu saja, dan saya belum ada kesempatan untuk ngoprek-ngoprek lagi. Nah, ini tadi alhamdulillah ada sharing dari Pak Masud. Jadi
disinilah keuntungan dari kita berbagi, nggih. Jadi seperti yang disampaikan Bu Erna, Bu Yuli kemarin, bahwa kita itu bisa belajar dari siapa saja, tidak harus dari senior, bahkan mungkin dari murid-murid kita pun kita bisa banyak belajar. Bahkan kalau di tempat saya itu yang jurusan TKJ itu untuk kanvanya mereka udah luar biasa. Bahkan saya sendiri pun kalah dengan Terputus, Bu. Mohon maaf, Bu Rini, sepertinya terputus suaranya, Bu. Atau di tempat saya aja? Ya, agak putus-putus ya, Bu. Oh iya, memang Ya. memang koneksinya kurang ini karena lagi banyak yang pakai. Nah, jadi sekali lagi bahwa kita itu belajar tidak harus dengan yang senior, kita bisa belajar dengan siapa saja. Dan tentu saja dengan wadah kita bisa berbagi, saling sharing seperti ini, kita bisa bertukar pengalaman, saling menginspirasi, dan luar biasa kan ternyata di TK saja bisa menggunakan media pembelajaran berteknologi begitu ya. Padahal kan kalau anak-anak TK itu kan rata-rata belum diizinkan untuk membawa handphone, tetapi ternyata guru bisa membuat pembelajaran yang menyenangkan menggunakan teknologi dan itu pasti sangat menarik. Dan demikian juga Pak Masud di SD ya. Kalau nggak salah di SD ya tadi ya. Nah, ya itu di SD, Bu. Kalau di SD nanti pelaksanaannya pakai Genially, anak-anak pakai apa Pak perangkatnya Pak? Alhamdulillah kebetulan di sekolah kami tuh ada 15 PC, 14 ya, satu untuk utamanya. Jadi bisa gantian, Bu. Jadi ketika satu sesi itu di kelas, satu sesi lagi di lab komputer. Ya berarti bisa bergantian ya, siswanya bisa menggunakan semua. Dan memang untuk Genially kelemahannya harus online ya, jadi harus kuat koneksinya gitu. Ya, saya rasa saya tidak bisa memberikan banyak komentar ya, sudah bagus sekali untuk hari ini, sangat menginspirasi ya dengan medianya masing-masing, dengan pengalaman pembelajaran masing-masing. Mudah-mudahan nanti sesi berbagi ini tidak hanya berhenti sampai di sini, panjenengan masih bisa sharing-sharing lagi dan ditunggu loh Pak Masud nanti bisa berbagi melalui Kombel untuk bagaimana sih cara memanfaatkan atau membuat Genially. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju ya. Nah, ya kapan-kapan nih Pak Masud bisa mengisi di Kombel kami, kapan Pak Masud selo, mari kita sama-sama untuk sharing bagaimana cara membuat Genially ini dari awal sampai akhir. Tadi kan baru sekilas-sekilas ya. Nah, itu mulai dari membuat akun, memilih template dan sebagainya sampai menjadi satu media menggunakan Genially. Jangan lupa nanti kalau mau menghubungi kami paling tidak seminggu atau 5 hari sebelumnya supaya bisa dijadwalkan di PMM. Gitu saja saya ucapkan selamat untuk panjenengan bertiga sudah plong satu tugas utama untuk webinar di PMM sudah diselesaikan dengan lancar. Dilanjutkan lagi dengan tugas-tugas berikutnya. Semoga diberikan kelancaran, selalu sehat dan bisa sukses sampai di akhir. Gitu saja nih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rini atas closing statement-nya ya seperti itu nggih. Ya. Jadi hari ini sudah belajar banyak nggih Bapak Ibu. Mungkin saya kembalikan ke Bu April sebagai MC tadi di awal, monggo Bu April saya bantu moderasi aja. Ya. Dari ibu-ibu teman-teman sudah dirasa cukup? Masih ada yang mau bertanya? Sudah cukup ya? Ya, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan berbagi kami sebagai tugas kita ya Bu ya, berbagi praktik baik kita. Dan
Saya akhiri dengan pantun. Jalan-jalan ke kota Kediri. Jangan lupa minum susu. Terima kasih Ibu Erna dan Ibu Rini. Semoga berkah dan sehat selalu. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau foto dulu nggak, Bu? Boleh, boleh. Monggo Bapak Ibu bisa dibuka kameranya. Bu Rahma bisa bantu untuk ya. Sebentar nggih, ya. 1 2 3. Satu lagi nggih, sebentar. Satu lagi nggih, sebentar. 1 2 3. Aduh, hilang. Diulang mungkin sekali lagi ya untuk Bu Anu, kok tidak nampak, sebentar. Sebentar. 1 2 3. Ya, sudah. Terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama. Sukses, sukses. Jangan lupa recordnya di stop nih, Bu. Yeah. Ditunggu ya.